Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nika. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu Nika. Cuman ini teh lagi ada something nih yang ganjel-ganjel. Iya, apa itu ya kira-kira? Lagi ada sedikit bukan hambatan ya, disebut hambatan dan bukan hambatan. Cuman saya lagi sedikit gak enak aja mendengar keluhan siswa, Bu Nika. Oh gitu, berarti ada keluhan dari peserta didik ya mengenai apa nih kira-kira ya Bu? Mengenai permasalahan mengenai guru rekan saya. Guru, yang kayak gimana mungkin gurunya yang dipermasalahkan ini? Gurunya itu sering terlambat masuk kelas, terutama jam pertama, Bu Nika. Jadi orang-orang anak-anak ya, anak-anak itu bilang gini, Bu, jam pertamanya juga udah nggak ada, jadi kesana nate Korea Bu belajar teh gitu. Gitu. Iya ya, mungkin karena dari awalnya juga sudah tidak tepat waktu ya, jadi kesananya juga anak-anak nuansanya juga jadi berbeda gitu ya Bu ya? Iya. Betul. Iya. Jadi permasalahan Bu Rindi seperti itu. Nah, kita ketemu mungkin nggak bakal lama ya Bu ya untuk berbicara hal ini. Kira-kira apa yang akan Ibu ingin dapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu? Saya harap saya bisa mendapatkan pencerahan, Bu Nika. Kiat-kiat biar bisa memotivasi teman rekan saya atau ya semacam itulah, Bu Nika. Ya, kiat-kiat berarti supaya bisa mengatasi ketidakefektifan guru ya masuk kelas terkhusus pada jam pembelajaran yang pertama. Kalau untuk jam pembelajaran yang selanjutnya itu atau kedua, ketiga dan selanjutnya, apakah itu guru-guru di lingkungan sekolah Bu Rindi itu suka tepat waktu gitu datang ke kelasnya atau bagaimana Bu? Kalau ya jam selanjutnya insya Allah tepat waktu sih Bu Nika. Saya lihat oh iya tepat waktu ada gitu jam selanjutnya. Berarti permasalahan ini berfokus pada jam awal ya Bu ya? Iya betul Bu Nika. Jam awal. Kalau boleh saya tahu jam pertama masuknya itu belnya jam berapa ya Bu di sekolah Ibu? Jam 7 Bu. Jam 7 tepat? Iya, terus ada toleransi sampai 7.10 lah. 7.10 kemudian ada pembiasaan atau bagaimana Bu? Ya sebetulnya jam 7 terus ada 15 menit pembiasaan gitu. Cuman diharapkan di sekolah itu hadir guru maksimal 7.10 sudah masuk di kelas gitu 7.10. Bahkan harapan sebenarnya jam 7 kurang 15 guru sudah diharapkan sudah hadir gitu di sekolah. Di sebelumnya juga diharuskan sudah hadir ya sebelum bel berdering seperti itu. Menurut Ibu itu apa namanya kriteria seorang guru gitu ya yang menurut Ibu itu ideal gitu ya supaya efektif itu menurut Ibu yang seperti apa gitu, guru yang seperti apa? Diusahakan hadir sebelum jam 7 maksimal jam 7.00 lah udah di sekolah gitu dan ketika hadir langsung masuk kelas gitu jam 7. Nah kalau boleh saya tahu itu guru-guru yang mengajar di Ibu itu jauh-jauh atau bagaimana Bu? Atau dekat rumahnya gitu? Dekat sih, nggak begitu jauh gitu, nggak yang jauh dari pada Herang Pangandaran gitu nggak ada. Cuman paling beda kecamatan aja, itu pun nggak jauh gitu. Nah iya, oh gitu masih sekitaran ya, nggak terlalu lintas kecamatan dan sebagainya. Nah berarti kriteria ideal seorang guru itu yang efektif gitu ya, yang masuk tepat waktu itu jam 7 maksimal gitu ya Bu, dan itu pun harus diusahakan harus tepat langsung masuk ke kelas tanpa ada harus istirahat dulu mungkin ya kelelahan. Benar. Mungkin itu permasalahan sebagai fokus kita ya. Nah kemudian dari kondisi yang ada di lapangan nih di sekolah Ibu, dari skala misalnya kita skalakan 10 itu sebagai kriteria yang paling ideal gitu ya, di mentok-mentoknya itu jam 7 gitu ya seorang guru tuh supaya dia dapat tepat waktu, dan 1 itu skala yang paling buruk gitu.
gambaran seperti apa sih Bu di sekolah Ibu itu skalanya gitu ya, kondisi saat ini seperti apa? Kalau skala di saya kayaknya 7 sih sudah Bu. 70% kelas jam pertama gurunya udah masuk gitu. Iya. Berarti sudah 70%. Namun yang diinginkan nantinya Bu setelah ini seperti apa Bu? Ya pastinya 100% Bu Nika. Biar anak semangatnya itu on semua ya. Iya, soalnya jam pertama berdampak sekali sepertinya ke jam-jam berikutnya gitu. Iya betul, karena semangat paginya itu ya harus benar-benar dimulai dengan semangat ya. Kalau misalnya kurang tepat waktu, jadi susah ya ke suasana belajar. Iya betul. Berarti dari skala 7 tadinya, berarti Ibu ingin merubahnya otomatis ke skala yang paling maksimal ya Bu ya? Iya. Karena nantinya kan akan berdampak kepada murid kita juga. Nah, kira-kira ada rencana nggak sih Bu? Kira-kira kiat-kiat apa gitu atas kekuatan yang kita miliki untuk bisa merubah hal itu? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Ibu gitu Bu? Saya sih ingin lebih memotivasi atau melakukan coaching juga mungkin sama guru-guru yang lain gitu, maksudnya sama rekan-rekan saya gitu. Cuman mungkin kalau dari keadaan, kalau tiba-tiba melakukan coaching kan aneh gitu ya. Terus saya juga bukan kepala sekolah yang kamu harus ini gitu, saya kayaknya nggak bisa juga gitu. Jadi mungkin saya akan pertama berteman dulu mungkin sama mereka. Saya bukannya tidak berteman mereka, cuman mengaktifkan diri dulu mungkin ya, bisa sambil ini gitu. Nanti bisa sambil kedepannya sambil coaching gitu ya Bu ya, dengan suasana santai gitu ya. Gitu ya, betul. Ya, berarti rencana yang akan dilakukan Ibu yang ada di dalam benak Ibu yaitu melakukan coaching gitu ya, dengan pendekatan gitu ya, dengan suasana santai. Nah, kira-kira seperti apa tekniknya nanti gitu? Apakah ke perorangan atau ke kelompok atau bagaimana gitu Bu? Mungkin pas saat jam makan siang aja Bu Nika. Kalau jam makan siang di sekolah saya biasanya itu ada sistem botram Bu Nika. Jadi guru-guru kan sampai sore nih ya Bu Nika. Jadi pada bawa nasi gitu. Jadi mungkin ketika itu saya mau nyelipin gitulah gitu. Jadi kan biasanya botram itu suka bukan sambil gibah ya, tapi ya bercerita gitulah. Sambil ngobrol gitu loh. Iya, sambil untuk kepentingan kita juga ya, memajukan sekolah gitu ya, menyelipkan hal-hal seperti itu. Iya. Jadi pada saat jam makan siang gitu ya, ada perkumpulan nanti Ibu bisa melakukan pendekatan di sana gitu ya, Bu ya. Mungkin ada teknik lain atau cara-cara strategi lain gitu yang Ibu rencanakan. Mungkin saya koordinasi sama kepala sekolah Bu. Jadi nanti biar ketika rapat kepala sekolah juga sama-sama mengingatkan gitu. Mengingatkan kami semua gitu. Iya. Berarti berkoordinasi gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu menjabat sebagai kurikulum gitu atau ini? Enggak sih Bu Nika. Cuman saya itu ditugaskan untuk ngabsen guru gitu Bu Nika setiap pagi. Iya. Jadi saya tahu catatan-catatan guru yang nggak masuk gitu apa gimana gitu. Jadi saya ditugaskan gitu sama kepala sekolah khusus gitu karena paling minim kesiangan saya mungkin. Minim karena pencatat rekor pencatat ini ya. Pencatat kehadiran gitu. Berapa datanya. Malaikat pencatat katanya. Iya. Mungkin agak ini juga ya sama rekan sejawatnya ya mungkin. Sekarang ada gitu. Iya, mungkin tadi atas rencana yang Ibu paparkan gitu, yang pertama tadi melalui coaching pada saat jam makan siang gitu ya Bu ya, dengan suasana akrab, santai, sambil ditelusuri mungkin ya penyebabnya, mungkin karena manajemen gitu Bu, atau karena apa kira-kira itu? Manajemen waktunya. Kemungkinan
Iya, manajemen waktu kemungkinan ya, Bu Nika. Soalnya kan kadang di rumahnya ada yang masih punya anak kecil gitu yang harus ngantar sekolah. Kadang saya juga pernah bertanya sih kenapa kok siang gitu ya. Anak saya nggak bisa bangun pagi nih, udah dibangunin tapi nggak bangun gitu. Jadi terus saya juga ada pekerjaan rumah nih, apa ini nyuci lah apalah gitu alasannya. Kadang banyak yang gitu. Iya. Yang itu nggak bisa di apa ya? Harus pintar-pintar manage waktunya gitu ya. Iya, ya. Ya, mungkin atas rencananya tadi yang kedua mungkin dengan cara berkoordinasi gitu ya, Bu ya. Iya, nanti disampaikan di rapat atau pada saat briefing disampaikan. Rapat biasanya akhir bulan nanti. Setiap rapat ada rapat, nanti sebelumnya saya koordinasi dulu, Pak ini gini Pak gitu. Biasanya ya. Nah, atas rencana yang akan Ibu laksanakan gitu ya, kira-kira yang mana nih rencana Ibu yang akan segera Ibu lakukan gitu dengan waktu yang terdekat ini, yang dekat-dekat ini? Yang terdekat mungkin makan siang dulu, Bu. Itu rencana makan siang. Soalnya besok masih bisa. Kalau rapat kan kami baru mau rapat itu nanti tanggal 30. Masih lama itu ya, Bu ya. Iya. Berarti yang terdepan itu bisa dilakukan pada saat makan siang ya, Bu ya. Lakukan pendekatan terlebih dahulu gitu ya sebelum PDKT dulu. PDKT. Iya. Kalau masalah ini Bu, mungkin ada rekan sejawat Ibu yang dapat membantu gitu atas rencana yang Ibu prakarsai gitu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Ada Bu Winda, Bu. Bu Winda, iya. Beliau wakakurikulum. Wah, cocok ya. Iya. Jadi bisa ada melempar-lempar gitu. Iya. Ya atusok gitu. Kayak gitu-gitu. Iya, memang cocok ya dengan wakakurikulum dengan keefektifan ini. Iya. Ya mungkin tadi dengan perbincangan kita dapat saya simpulkan ya Bu ya, tidak efektifan guru masuk ke kelas ya pada saat yang pertama dapat mengakibatkan semangat belajar peserta didik menurun ya. Tapi rencana yang Ibu paparkan tadi sudah bagus ya Bu. Yang pertama dengan cara coaching atau pada saat pendekatan dengan rekan guru pada saat jam makan siang. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara berkoordinasi ya dengan kepala sekolah untuk disampaikan pada rapat. Dan yang bisa diajak berkolaborasi itu Ibu Winda. Kemudian rencana terdekatnya yaitu makan siang besok ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu ya. Saya udah gak sabar, mudah-mudahan besok ada cerita lagi nih, cerita yang baru gitu atas perubahan atas rencana yang Ibu paparkan tadi. Udah luar biasa sekali gitu ya. Mungkin jadi saya tunggu ya Bu nanti cerita selanjutnya gitu, mudah-mudahan ada perubahan untuk kedepannya gitu. Amin. Terima kasih loh Bu Nika. Saya jadi dapat pencerahan nih sekarang nih. Ternyata butuh bantuan orang ya untuk menggali kita ya. Karena sudah dipikirkan berkali-kali gitu. Iya. Ya mungkin saya ada kegiatan lainnya Bu Rindi, mohon maaf banget ini sebentar gitu, mudah-mudahan dapat membantu sedikit lah gitu ya saya dalam permasalahan Bu Rindi. Saya juga minta maaf loh ya gangguin ya. Nggak apa-apa Bu Rindi ya. Maaf, saya permisi dulu ya Bu Rindi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.